Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis ilmu yang sangat dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasul-Nya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang iman kepada hari akhir, kepada hari kiamat. Yang kiamat itu dibagi ke dalam dua bagian. Ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Kiamat besar, kiamat kecil. Kiamat kecil itu adalah kematian. Dan kematian itu kita sudah bahas, ada kematian kecil, ada kematian besar. Al-wafatul sugro wal wafatul kubro. Kematian kecil itu adalah tidur. Sementara kematian besar adalah ketika roh keluar dari jasad. Kita juga sudah membahas di dalam Al-Quran itu pembicaraan tentang kematian bersifat positif. Kalau agama-agama lain memandang kematian dalam bentuk yang negatif, tapi dalam Islam kematian itu digambarkan dengan istilah-istilah yang positif. Kita juga sudah membahas istilah positif yang pertama, kematian adalah pulang. Tidak ada satu aktivitas yang paling menyenangkan bagi seseorang adalah ketika dia pulang. Dan pulang dalam kematian ini pulang kepada yang Maha Rahman, Maha Rahim. Maka dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 414 kali di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang paling kasih kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pulang kepada orang tua yang mengasihi kita, kita sudah senang. Tapi pulang kepada yang menciptakan kita seharusnya senang. Kenapa? Karena kembali kepada zat yang menciptakan kita, yang maha kasih, maha sayang. Istilah kedua yang digunakan di dalam Al-Quran adalah kata wafat. Yang pertama, pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan akan pulang kepada Allah. Yang kedua, wafat. Kata wafat ini diambil dari wafa. Wafa itu dalam bahasa Arab maknanya banyak. Wafal amru artinya tammal amr. Sempurna, selesai. Wafat syai'a, Anda menunaikan sesuatu. Maka disebut dengan al-wafa, itu memenuhi janji. Wafa'ul wa'ad. Kata wafa. Dari kata wafa nanti akan muncul kata wafat. Dan ini diakomodir, diadopsi menjadi bahasa Indonesia wafat. Istilah yang paling lembut untuk menggambarkan kematian itu adalah wafat. Wafat. Telah meninggal dunia. Nah, kata wafat, nanti akan muncul istilah dari kata wafa, yaitu waffa. Makanya kemudian kata waffa, yuwaffi, nanti muncul kata wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa, yang bernapas, pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna, ini kata waffa. Dan kalian nanti akan disempurnakan pahala-pahala kalian pada hari kiamat.
Apapun yang kita lakukan di dunia ini, Allah akan penuhi semua tuh. Nggak ada satupun dikurangi. Ini makna dari kata wafat. Maka kalau kita tarik pengertian dari kata wafat mencakup dua. Apa? Yang pertama, selesai. Orang itu urusannya di dunia. Karena dia sudah selesai, maka kita tidak boleh lagi membicarakan keburukan-keburukan orang yang sudah meninggal dunia. Kecuali yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Seperti Fir'aun disebutkan itu. Tapi tujuan Allah menyebutkan bukan untuk mengekspos keaiban, tapi pelajaran buat kita. Anda jangan seperti Fir'aun. Allah ekspos kata Qarun dalam Al-Quran. Supaya Anda jangan seperti Qarun. Ibrah pelajarannya itu. Karena Allah nggak akan buka aib seseorang. Kecuali itu untuk kebaikan kita. Nah karena itu maka kalau orang sudah meninggal dunia, apapun keadaannya, bagaimanapun perilaku dan perbuatannya, nggak usah disebut lagi. Nggak usah kita ceritakan itu si fulan itu waktu masih muda, masih hidup, merampok terus, mabok terus, jangan, biarin aja itu urusan dia dengan Allah. Makanya Islam sangat indah, adabnya luar biasa tinggi. Kalau orang sudah meninggal dunia, jangan bicarakan aibnya, jangan bicarakan keburukannya. Maka Nabi pernah mengatakan, uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Ceritakan mahasina yang baik-baik mautakum dari orang yang sudah meninggal di antara kalian. Wa kufu an masawihim. Jangan bicarakan keburukannya. Itu Islam, indah itu. Makanya kalau orang meninggal, misalnya takziah, ada testimoni itu. Ada penyebutan kebaikan. Ada nggak testimoni yang disebut yang buruk? Nggak ada. Disebutin dia ini waktu masih hidup, luar biasa sedekahnya. Luar biasa ibadahnya. Itu yang disebutkan. Kenapa? Itu perintah Allah. Perintah Rasulullah. Sebutkan yang baik-baik saja. Nggak usah disebutkan yang buruk-buruk. Kenapa? Karena menyebutkan yang baik-baik itu bisa memberikan syafaat buat yang meninggal. Makanya ada tradisi dalam masyarakat kita, meskipun dalam fikih ikhtilaf, setelah orang itu meninggal, lalu kemudian mau disolatkan, sebelum disolatkan kan kita bilang nih, Ishhadu ala anna hadzal mait min ahlil khair. Kan begitu kan? Saksikan apakah yang meninggal ini orang baik. Ada nggak kita bilang buruk, buruk, ada nggak? Apa yang kita bilang? Khair, khair. Padahal kita nggak tahu dia. Kenapa? Karena ketika orang meninggal dunia, lalu kemudian menjadi saksi, kita lalu mengatakan yang baik-baik buat dia, itu bisa syafa'atul lahu. Memberikan syafaat bantuan buat dia. Itu etikanya orang yang hidup terhadap orang yang sudah meninggal, itu Islam. Yang kedua, menggunakan kata tuwafauna, penyempurnaan. Yang tadi sempurna, selesai. Yang kedua, penyempurnaan. Anda kalau sudah meninggal, tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian akan disempurnakan semua yang kalian lakukan di dunia pada hari kiamat. Kalau keburukan yang Anda tabung di dunia, akan disempurnakan keburukannya di akhirat. Kalau kebaikan yang dikumpulkan di dunia, akan disempurnakan pada hari akhirat nanti, apa yang Anda lakukan kebaikan-kebaikan. Makanya mumpung masih hidup Pak, berinvestasi akhirat. Beramal kebaikan, jangan santai. Jangan duduk manis. Anda 1 detik harus dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau lagi bengong, jangan bengong. Baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Baca salawat kepada Nabi. Kalau lagi bengong. Lagi kerja, dagang, nunggu pelanggan, baca Quran. Baca zikir. Itu investasi akhirat. Yang kecil-kecil itu bisa bermanfaat. Bisa memberikan manfaat. Kenapa kita disuruh melakukan kebaikan? Karena apapun yang kita lakukan itu direkam oleh anggota badan kita. Ada sensornya. Ada CCTV-nya. Kalau di dunia aja, di gedung-gedung itu ada CCTV, apalagi ini CCTV Allah. Di anggota badan kita ini melekat. Kenapa saya mengatakan bahwa ini merekam apa yang kita lakukan?
Karena Allah yang bilang dalam surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, al-yawma, nanti di akhirat. Nakhtimu ala afwahihim. Kami akan kunci mulut mereka. Mulut yang suka bohong ini di dunia, itu nggak bisa bicara nanti. Menjadi saksi. Kenapa? Pasti dia berbohong. Lalu yang bicara apa? Apa yang bicara? Wa tukallimuna aydihim. Yang bicara kepada kami untuk menjadi saksi, tangan mereka ini. Kenapa tangannya disebutkan? Karena yang banyak melakukan sesuatu itu tangan. Nampar orang, curi barang orang, menzalimi orang, apa? Tangan. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kan bersaksi. Untuk apa? Mempersaksikan apa yang kita lakukan pada saat di dunia. Nanti akan bicara sama Allah, ya Allah, kaki ini digunakan untuk ke tempat-tempat maksiat. Ke tempat-tempat yang tidak kau ridhoi, ya Allah, disaksi. Dan tidak ada satupun yang bisa menyangkal, karena nggak mungkin berbohong tangan. Kenapa dia bisa bersaksi pada hari akhirat? Berarti ada informasi. Betul nggak Pak? Kalau orang bersaksi tidak punya informasi, nggak mungkin. Berarti ini kaki dan tangan mempunyai informasi. Kenapa dia punya informasi? Karena dia merekam semua aktivitas Anda. Dari saat balik sampai meninggal dunia. Maka supaya kita nanti rekaman yang baik-baik yang Anda lakukan terekam semua. Anda naik mobil nih ke puncak Pak. Lalu kemudian Anda sering setiap hari ke puncak tuh bolak-balik. Kira-kira Anda tahu nggak tempat-tempat tikungan, ada apa sandungan di situ? Tahu nggak tuh? Tahu, karena udah apa? Itu merekam tuh. Yang kita lakukan tuh kaki, tangan semua merekam tuh semua tuh. Coba kalau nggak merekam, kita nggak akan tahu itu. Ini ada sandungan, ini ada lubang semua, kita nggak tahu. Karena dia merekam, kita tahu. Di dunia saja kita tahu apa yang kita saksikan dan kita lakukan itu terekam dalam pikiran kita dan dalam anggota badan kita. Maka dari kata wafat, penyempurnaan Anda supaya disempurnakan oleh Allah, maka lakukan yang baik-baik. Itu pesan moralnya gitu. Ini hari ini kita terekam yang baik-baik ini. Sholat subuh, kemudian menghadiri majelis ilmu, itu terekam. Pas pulang nanti kita sholat misalnya, lalu baca Quran, terekam, dan seterusnya, terekam terus. Hari ini berapa yang direkam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tahu ini direkam, maka kita akan tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Karena kita tahu ini direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk makna kematian dalam Al-Quran, kita anggap selesai. Meskipun banyak istilah-istilah yang dipakai, tetapi istilah dua ini adalah yang paling banyak digunakan di dalam masyarakat muslim. Itu pesannya seperti itu. Sebelum kematian, ada proses yang disebut dengan sakaratul maut. Setelah kematian, ruh pindah ke alam barzah. Nanti kita ceritakan satu persatu, Pak. Supaya tuntas ini. Makanya pertemuan tentang hari akhir itu agak panjang. Karena ini membicarakan banyak aspek. Sebelum masuk al-qiyamatul kubro, kiamat besar. Kalau kiamat besar lebih hebat lagi tuh. Apa tanda-tandanya? Apa yang terjadi pada saat kiamat besar? Kita bicara kiamat kecil dulu nih. Sebelum kiamat sugro, kematian terjadi, maka ada proses namanya sakaratul maut. Kata sakarat itu mabuk. Sukar, mabuk. Sukar. Kan ada tuh jenis korma ya. Sukari. Itu artinya apa itu? Manis tuh. Tapi yang dimaksud dengan sukaro di sini adalah Anda mabuk sehingga lupa kesadaran. Orang yang mabuk itu nggak sadar. Dia bisa mengekspos semua yang dia simpan. Itu orang mabuk. Bahkan ketika mabuk, dia bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Itu mabuk. Kenapa? Nggak sadar. Itu mabuk tuh. Nah, sakaratul maut
Anda dalam keadaan tidak sadar. Proses kematian saat ruh keluar dari jasad. Semuanya pasti akan mengalami. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami maut dan kematian. Itu ada sakarat. Wa inna lil maut sakarat. Setiap kematian ada sakarat. Orang yang dibunuh langsung mati nggak Pak? Pasti ada beberapa detik. Dia masih hidup tuh. Nah proses ketika dibunuh lalu kemudian meninggal. Itu namanya sakarat tuh. Ada sakaratnya. Dicabut oleh malaikat Israel. Nanti kita akan jelaskan juga tuh. Nah, yang disebut dengan sakaratul maut adalah proses di mana ruh Anda dicabut oleh Allah melalui malaikat maut yang dibantu oleh para pembantunya. Jadi malaikat maut itu satu, malakul maut. Tetapi para pembantunya ada 4. Para pembantunya ada berapa? Ada 4. Yang satu memegang tangan kanan, yang satu memegang tangan kiri. Yang satu memegang kaki kanan, yang satu memegang kaki kiri. Maka disebut tawaffatuhu rusuluna. Yang mematikan mereka adalah utusan-utusan kami. Berarti lebih dari satu tuh. Itu yang disebut dengan malaikat maut dengan para pembantunya. Kita sudah ceritakan dulu. Pada saat orang itu mau meninggal, itu sudah jatuh daun tuh. Dari Sidratul Muntaha, jatuh. Di dalam daun itu ada nama. Orang yang akan dicabut nyawanya. Ketika malaikat maut tahu bahwa orang ini akan mati, maka para pembantunya itu sudah tahu. Ketika malaikat maut melihat orang itu, para pembantunya sudah tahu, langsung turun. Untuk mendorong ruhnya keluar dari jasad. Didorong. Nah, pada saat ketika didorong, ruhnya ini berada di kerongkongan. Ketika sudah berada di kerongkongan, maka malaikat Israel yang akan mencabut nyawanya. Makanya orang kalau meninggal sakaratul maut itu Pak, biasanya ketika meninggal, mulutnya terbuka. Matanya kemana? Ke atas. Idza qubidur ruh tabi'ahul basar. Ketika ruh itu dicabut, tabi'ahul basar, maka mata itu akan mengikuti ruhnya. Maka ada orang yang ke atas. Mulut terbuka. Nah, ketika mulut terbuka, nanti ada proses bagaimana menghadapi orang yang sudah meninggal. Ditutuplah. Ditutup dengan kain. Kenapa? Karena mulutnya terbuka. Nanti Bapak akan mengalami itu. Semua yang hadir ini pasti akan mengalami sakaratul maut. Maka kita doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah mudahkan. Berarti ada yang dipersulit oleh Allah. Nah, sekarang kita jelaskan. Apa dasarnya sakaratul maut itu ada? Quran yang bilang. Waja'at sakaratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Surat Qaf ayat 19 itu menjelaskan tentang persoalan sakaratul maut. Waja'at sakaratul maut bil haqq. Datang kepada kalian apa? Sakaratul maut, yaitu sakaratul maut bil haqq. Pasti dia akan datang. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang dahulu kalian selalu hindari. Maka sakratul maut itu disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW juga mengalami sakratul maut. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan hadis ini hadis sahih. Siti Aisyah berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana baina yadayhi rakwatun aw ulbatun fiha ma yashukku uma. Bahwa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada satu bejana kecil dari kulit yang berisi air.
Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan ke dalamnya. Fayamsahu bihima wajh. Lalu kemudian membasuh dengan kedua tangannya. Apa yang dibasuh? Wajahnya. Wa yaqul. Dan dia berkata, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa setiap kematian ada sakaratnya. Jadi nggak mungkin orang nggak ngalami sakarat. Pada saat dia tenggelam pun ada sakaratnya. Dia tenggelam nih, ngap-ngapan. Apakah langsung mati? Ada proses beberapa detik, dia ruhnya keluar, namanya sakarat. Setiap kematian pasti akan mengalami atau memiliki sakaratul maut. Sakarat itu pedih. Sesuatu yang menyakitkan. Cuma nggak bisa diucapin. Karena orang itu dalam keadaan nggak sadar. Tsumma nasaba yadahu faja'ala yaqul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan tangannya dan berkata, fir rafiqil a'la hatta qubida wa malat yaduhu. Jadi Rasul, setiap nabi, Pak, ini setiap nabi, ini diberikan pilihan sama Allah, kecuali kita nggak diberi pilihan. Apa pilihannya? Engkau mau diperpanjang umurnya atau dicabut nyawanya? Itu nabi diberi pilihan. Kalau Bapak diberi pilihan gitu gimana, Pak? Mau dicabut nyawanya atau diperpanjang umurnya? Jawabannya apa, Pak? Perpanjang umur. Bedanya kita dengan nabi. Kalau nabi apa? Ila rafiqil a'la. Dicabut nyawa. Nabi Musa sama, diberi pilihan. Nabi Musa minta sama Allah. Meskipun ada perdebatan sedikit, tapi Nabi Musa minta dicabut nyawanya. Nabi Muhammad SAW diberi pilihan. Apa kata Nabi? Ila rafiqil a'la. Bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ruhnya dicabut dan tangannya melemas. Rasul mengatakan setiap kematian mengalami kepedihan. Kalau Rasul saja mengatakan demikian, apalagi kita. Tapi Rasul dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi saat sakaratul maut? Apa yang terjadi, Pak? Pertama, pada saat sakaratul maut itu akan datang dua setan. Tuh. Yang tahu cuma orang yang ngalami. Satu menyerupai wajah bapak kita. Satu lagi menyerupai wajah ibu kita. Datang dia. Yang bapak bilang, nah, keluarlah dari Islam. Masuklah agama Yahudi. Agama Yahudi agama yang terbaik. Anda bayangkan, Pak. Yang datang ini bapak kita. Kalau kita dekat dengan bapak, itu bisa jadi ikut tuh. Bisa jadi ikut. Kalau bapak ini ternyata gagal, anak itu nggak mau, karena dia pernah ngaji di Masjid Al-Ikhlas kan? Masjid Al-Ikhlas. Karena tahu nih, sudah dapat informasi nih. Dia bilang, Ruh. Kata orang Saudi, Ruh, pergi. Pergi dia. Datang setan kedua, nyerupai wajah ibu. Kalau datang nyerupai wajah ibu, siapa yang tidak luluh? Nah, keluarlah dari Islam, masuk agama Kristen. Agama Kristen yang terbaik. Kalau orang tidak ngerti, tidak pernah belajar, bahwa pada saat sakaratul maut, dia akan didatangi oleh dua setan. Dia bisa ikut, Pak. Makanya pernah kita dengar ada orang, pada saat mau meninggal, dia bilang, ibu tadi datang tuh. Ya, benar Pak ya? Ibu datang. Mustahil nggak ibu datang? Mustahil. Kenapa? Karena di alam lain. Nggak mungkin orang udah meninggal datang kepada kita kecuali melalui mimpi. Bisa jadi. Karena roh ketemu roh. Tapi kalau orang masih hidup, ada roh datang bilang, saya ibumu. Nah, nggak mungkin itu. Karena alamnya beda. Siapa yang datang berarti? Siapa? Setan. Hati-hati itu. Kalau kita udah tahu, ingat, ini bisa mencelakakan kita. Kalau ternyata kita masuk ke dalam agama Kristen dan agama Yahudi, na'udzubillah, itu yang disebut dengan su'ul khatimah. Maka harus kita pelajari. Kisah Ahmad bin Hanbal itu terjadi. Didatangi dia. Maka Ahmad bin Hanbal pada saat sakit menjelang kematian, diusir itu
Sampai anaknya bingung. Ini kok bapak disuruh ngucapin la ilaha illallah bilang tidak mau. Jadi anaknya bilang, bapak ucapin la ilaha illallah. Bapaknya ini Imam Ahmad bin Hanbal tidak mau. Tidak mau, bayangkan. Maka pada saat ketika ada orang mau ditalkin bilang tidak mau, itu jangan anggap dia itu menolak talkin. Bisa jadi dia sedang berdebat, bertengkar dengan setan. Karena setan itu datang, dia bilang tak mau, pergi kau. Nah, kalau anaknya bilang, wah bapak ini nggak mau nih. Siapa Imam Ahmad bin Hanbal? Seorang ulama besar. Orang nggak pernah takut sama kekuasaan. Pernah dipenjara berapa khalifah dia. Orang hebat, murid Imam Syafi'i. Imam Ahlul Hadis di Baghdad. Dan menjadi mazhab resmi di Saudi Arabia. Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Dia pernah didatangi. Ceritanya disebutkan dalam kitab Mukhtasar Al-Qurtubi. Dijelaskan. Itu satu. Ingat Pak ya? Nanti akan didatangi oleh 2 setan. Ingat itu. Kedua, akan diperlihatkan tempatnya di mana ente? Surga atau neraka? Diperlihatin tuh. Kalau dalam bahasa film, sebelum nonton film, ada namanya apa tuh? Apa? Hah? Ada trailernya. Cuplikan. Nih, ente dikasih lihat nih. Cuplikan tuh. Apa tuh? Hah? Bukan ekstra, cuplikan. Sedikit aja, nggak panjang. Makanya kalau kita menonton cuplikan, wah ini bagus nih filmnya nih, ada cuplikannya tuh. Yang bagus-bagus. Nah, sekarang kita lihat pada saat orang meninggal diperlihatkan tuh. Ini tempat ente nih, surga. Senyum dia. Wah, senang. Tapi kalau tempatnya api yang membakar, gelisah dia. Jangan matikan dulu. Robirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha, kata Allah. Jadi orang meninggal minta, ya Allah kembalikan aku ke dunia sedikit aja. La'alli a'malu sholihan. Pasti saya akan melakukan amal soleh. Kalla, kata Allah. Kalla. Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma ucapan dia aja. Dulu waktu di dunia ente kemana? Waktu ente dikasih hidup, kasih umur, apa yang dilakukan dengan umur Anda akan dipertanyakan oleh Allah. Tentang umurnya di mana dia melakukan. Kalau dia punya harta, hartanya taruh di mana? Karena setan ini mempengaruhi kita terus, Pak. Makanya kita lupa tuh sedekah. Karena kita pikir, ini harta kita nih. Pelit kita. Makanya bulan Ramadan Anda dilatih jadi orang dermawan tuh. Karena ini akan bermanfaat nanti pada saat ketika kita berada di alam barzakh. Diperlihatkan. Di sini disebutkan nih dalam hadis Nabi, la yakhruja ahadukum minad dunya. Tidak akan pernah salah seorang dari kalian keluar dari dunia, maksudnya meninggal, hatta ya'lama aina masuruhu, sampai dia tahu di mana tempat dia kembali. Wa hatta yara maq'adahu minal jannati awin nar. Sampai dia tahu di mana tempat duduknya, tempat tinggalnya minal jannati, apakah di surga awin nar atau di neraka. Lihatkan. Berarti tergantung amal kita. Ada kisah ini, kisah Sya'ban. Sya'ban, seorang sahabat Nabi. Untuk memperkuat apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sya'ban ini orang yang luar biasa. Rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Tapi nggak pernah lepas sholat jamaah di Masjid Nabawi. Anda bayangkan kondisi Arab saat itu. Kalau musim dingin, dingin banget Pak. Musim panas, panas banget. 4 musim. Makanya orang kalau mau ke Saudi, itu harus vaksin meningitis. Karena 4 musim. Kalau enggak bisa terkena virus, penyakit. Dan saya rekomendasikan juga kalau Anda umroh, vaksin yang kedua, influenza. Vaksin influenza. Agak mahal. Tapi itu bisa membuat Anda ikhtiar, kita bisa menghindarkan dari flu. Karena orang kalau flu ibadahnya nggak enak, Pak. Datang jauh-jauh dari Indonesia ke Mekah dan ke Madinah, tapi sakit. Tinggal di kamar di hotel kan nggak enak kan. Makanya harus vaksin influenza. Nah, Sya'ban ini rajin jamaah di Masjid Nabawi. Satu ketika pada saat sholat subuh, Nabi lihat-lihat, kok Sya'ban nggak muncul nih? Nabi sampai menunda sedikit tuh sholat subuh. Hampir mau terbit matahari. Sampai kemudian Sya'ban nggak kelihatan, Nabi langsung sholat subuh berjamaah dengan sahabat. Setelah selesai sholat subuh, Nabi tanya sama para sahabat,
Ada yang tahu di mana Sya'ban? Biasa dia muncul sholat subuh bersama kita. Apa kata sahabat? Tidak tahu ya Rasul. Ada yang tahu di mana rumahnya Sya'ban? Ada ya Rasul. Pergilah mereka ke rumah Sya'ban. Pada saat di rumah Sya'ban, ada istrinya. Ditanya, Sya'ban kemana? Kata istrinya, ya Rasul, Sya'ban sudah meninggal dunia. Baru saja dia dikuburkan. Kaget Rasul kan? Tapi istrinya bilang, ada yang mau saya tanyakan kepada engkau ya Rasul. Apa itu? Kata istrinya, pada saat ketika beliau mau meninggal dunia, disebutkan 3 kalimat. Apa kalimatnya? Yang pertama, mengapa tidak lebih jauh? Mengapa tidak yang baru? Dan mengapa tidak semuanya? 3 itu. Rasul ditanya, apa kata Rasul? Rasul juga jawab bukan karena Rasul tahu, tapi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul, pada saat ketika Sya'ban mengatakan mengapa tidak lebih jauh, karena Sya'ban diperlihatkan pahalanya pada saat ketika dia berjalan dari rumahnya menuju masjid, tentang pahalanya yang begitu besar. Sya'ban merasa tidak puas, Pak. Tidak puas dia. Kenapa dia nggak puas? Meskipun sudah besar, dia ingin lebih besar lagi. Apa kata Sya'ban? Kenapa Masjid Nabawi nggak lebih jauh aja? Sehingga pahala saya lebih besar. Bayangkan tuh, Pak. Lalu yang kedua, kata Nabi, mengapa tidak yang baru? Sya'ban pernah satu ketika keluar dari rumahnya, saat itu musim dingin. Angin begitu dingin, membuat tulang-tulang itu menjadi, apa ya, kalau badan kena angin yang sangat dingin kan tulang-tulang jadi, apa sih? Apa bahasanya itu? Ngilu. Akhirnya Sya'ban kembali ke rumahnya, lalu kemudian dia pakai lagi baju yang kedua. Baju yang pertama itu baju yang masih baru, baju yang kedua baju yang udah lama. Kata Sya'ban, saya pakai yang baru di dalam, yang tidak baru, yang lama di luar, supaya nanti kalau ternyata kena kotoran, kena debu, ini bisa dibuka. Sya'ban pikirannya gitu. Jadi yang baru di dalam, yang di luar yang lama. Pada saat ketika keluar dari masjid, dia lihat ada orang itu menggigil, Pak, karena nggak punya baju. Lalu Sya'ban buka baju itu, dikasih kepada orang itu, dibawa ke masjid, lalu kemudian mereka sholat berjamaah di masjid. Diperlihatkan pahalanya tuh. Ini pahalamu. Apa kata Sya'ban? Kenapa tidak yang baru aja saya kasih? Kenapa yang lama? Itu. Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Rasul menceritakan, Sya'ban satu ketika di rumahnya sedang makan, ada segelas susu dan 1 potong roti. Ada orang ngetuk rumahnya, kelaparan. Sya'ban lalu potong 2 itu roti, dan susu dibagi 2, jadi 2 gelas. Dikasihlah ke orang itu. Diperlihatkan pahalanya, ini pahalanya besar. Apa kata Sya'ban? Kenapa saya tidak kasih semuanya aja? Roti dan susunya. Bayangkan. Menyesal Sya'ban, Pak. Padahal dia sudah melakukan kebaikan. Berarti diperlihatkan. Diperlihatkan pahala-pahalanya ketika ente masih hidup. Makanya, mumpung masih hidup nih, Pak, kita nggak tahu kapan kita meninggal. Kita nggak tahu. Apakah besok, apakah lusa, kapan, kita nggak tahu. Misteri. Maka persiapkan. Itu yang terjadi pada saat sakaratul maut. Nah sekarang, bagaimana rasanya? Rasulullah pernah cerita. Ini saya cerita sedikit saja. Jadi Rasulullah mengatakan, aku bersumpah. Apa kata Rasul? Walladzi nafsi biyadi. Aku bersumpah. La mu'ayanatu malakil maut asyaddu min alfi darbah bisayf. Melihat malaikat maut, kata Nabi, itu melebihi atau lebih dahsyat daripada Anda kena 1000 kali tebasan pedang. Jadi pedang nih, ditebas kepada Anda 1000 kali, itu kan sakit. Tapi rasanya melihat malaikat maut lebih sakit daripada itu. Itu kata Nabi. Bahkan
Nabi menceritakan, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, yang paling ringan orang mengalami sakaratul maut itu adalah seperti rumput berduri yang ada di dalam wol. Misalnya ada bunga ros, kan ada batang itu berduri itu Pak, bunga mawar. Anda masukkan ke dalam wol. Ke dalam wol tuh, bulu wol. Lalu kemudian ditarik tuh. Kira-kira bulu wolnya itu nyangkut nggak? Nyangkut nggak Pak? Nyangkut. Itulah yang terjadi yang paling ringan sakaratul maut. Itu yang paling ringan. Maka para nabi ketika ditanya cerita tentang sakaratul maut, nggak ada yang enak semuanya Pak. Nabi Musa cerita, Nabi Ibrahim cerita, nggak ada yang enak sama sekali itu. Tetapi para nabi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita karena Nabi mendoakan, insya Allah akan dimudahkan pada saat sakaratul maut. Ini ada cerita nih Pak, Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu pernah ditantang oleh orang Bani Israel. Karena orang Bani Israel pada zaman Nabi Isa ini orang yang suka ngeyel. Bukan cuma Nabi Isa, dari zaman Nabi Musa juga sama, ngeyel orangnya. Dia nantang kepada Nabi Isa, ya Isa, engkau boleh saja bisa menghidupkan orang yang baru mati. Bisa enggak kau menghidupkan orang yang sudah lama mati ribuan tahun yang lalu? Kenapa orang Bani Israel itu enggak percaya dengan hari kebangkitan? Dan kenapa Nabi Isa diberikan mujizat bisa menghidupkan orang mati? Karena orang-orang Bani Israel pada zaman itu enggak percaya ada hari kebangkitan. Maka mujizat Nabi Isa adalah mampu menghidupkan orang mati dan mampu membuat burung hidup dengan lumpur yang dia buat, lalu ditiupkan rohnya, dia bisa hidup. Kalau Nabi Isa aja mampu menghidupkan lumpur menjadi burung yang hidup, apalagi Allah, maksudnya gitu. Akhirnya ditantang, kata Nabi Isa, tunjukkan di mana kuburan yang bisa saya bangkitkan dengan izin Allah. Ditunjukkanlah kepada kuburan Sam bin Nuh, Sam putra Nabi Nuh. Anda bayangkan pada zaman Nabi Nuh itu ada seorang anak Nabi namanya Sam. Nabi Isa hidupnya lama tuh sampai ribuan tahun. Akhirnya setelah sampai ke kuburan Sam bin Nuh, Nabi Isa sholat 2 rakaat, lalu dia angkat tangannya, dia minta sama Allah. Kuburan terbelah 2. Bangunlah seseorang yang kemudian rambutnya berubah jadi putih, semua jadi putih. Lalu kemudian ditanya oleh Nabi Isa, ya Sam, sudah berapa lama kau meninggal? Apa kata Sam bin Nuh? 2000 tahun yang lalu. Tapi sakitnya sakaratul maut sampai sekarang belum hilang. Kata Sam bin Nuh. Bayangkan itu. Sakitnya sakaratul maut sampai sekarang belum hilang. Kenapa wajahmu bisa jadi putih begitu? Rambutmu. Sepanjang sepengetahuan kami, kata Nabi Isa, kau meninggal dalam keadaan masih muda. Kenapa bisa sampai putih? Apa kata kata Sam bin Nuh? Pada saat kau minta sama Allah supaya aku dibangkitkan, aku merasa seperti hari kiamat sudah datang. Rasa takutku pun menjadi besar. Akhirnya kemudian berubahlah rambutku yang hitam ini menjadi putih. Itu cerita tentang bagaimana Sam bin Nuh meskipun sudah meninggal lama, tapi rasa sakaratul maut belum hilang sampai dia dibangkitkan saat itu. Bayangkan. Cuma yang tahu orang yang meninggal, Pak. Dia nggak bisa cerita. Dan kita ini akan mengalami itu. Dan Anda nanti akan merasakan gimana pedihnya rasa sakaratul maut. Nah, kita skip aja nih. Apa yang dilakukan saat mengalami sakaratul maut? Kita. Pertama, bagi kita yang akan mengalami sakaratul maut nih, pada saat sakit menjelang sakaratul maut, maka yang pertama, perbanyak istighfar. Enggak usah ngomong yang lain. Istighfar, zikir, ingat Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh. Banyak membaca istighfar, minta ampun kepada Allah. Lagi sakitnya. Sakit ini udah sakit payah menjelang kematian. Banyak istighfar. Enggak usah cerita tentang warisan. Sebelum meninggal Anda sudah bikin wasiat dong. Bikin wasiat. Sebelum meninggal diwasiatkan. Kalau enggak nanti ribut tuh anak-anak itu. Terutama yang punya tanah ya. Yang enggak punya tanah enggak usah wasiat lah. Mau wasiat apa?
Wasiat supaya nanti kalau saya meninggal, tolong potong 1 ekor kambing setiap tahun. Kalau anaknya miskin semua, repot itu, Pak. Kecuali anaknya punya kemampuan, mungkin lain cerita tuh. Yang kedua, Anda kalau mengalami sakaratul maut, banyak baca Al-Quran. Apa yang dibaca? Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Dibaca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, baca. Nggak usah teriak-teriak, baca aja pelan-pelan. Kenapa? Orang yang meninggal dalam keadaan membaca surah Al-Ikhlas, malaikat munkar dan nakir tidak akan tanya orang itu. Itu kata diceritakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nurul Zolam. Itu disebutkan. Kedua, banyak membaca surat Yasin. Maka kalau bisa surat Yasin dihafal. Pada saat ketika sakit menjelang kematian itu, baca surat Yasin. Dan ada disebutkan di dalam kitab Az-Zubdah, kitab fikih Syafi'i yang terbaru, itu disebutkan nih, ada yang putih nih. Saya bacakan. Warada fi Majma'iz Zawaid, ada di dalam kitab Majma'uz Zawaid, anna man qara'a surat as-samad fi maradi mautihi mi'ata marrah lam yubtan fi qabrihi wa amina min daqtatil qabri wa jawaza sirata ala akufil malaikah. Disebutkan, dikutip oleh penulis kitab Zubdah. Man qara'a, barang siapa yang membaca surat as-samad, surah Al-Ikhlas, fi maradi mauti, pada saat ketika dia sakit menjelang kematiannya. Berapa kali? Mi'ata marrah. Berapa itu? 100 kali. Lam yubtan fi qabri, dia tidak akan ditanya di dalam kuburnya. Malaikat munkar nakir dan nanya. Yang kedua, wa amina min daqtatil qabri, dia akan selamat dari azab kubur. Wa jawaza sirata ala akufil malaika, dan dia bisa melewati siratal mustaqim nanti itu melalui tangan malaikat. Itu. Maka kalau Anda tahu ini sakit udah mau mati nih, Pak, baca itu. Surat Al-Ikhlas. Wa warada fi Kanzul Umal, di dalam kitab Kanzul Umal, man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 marrah. Barang siapa yang baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ini tasbihnya Nabi siapa? Nabi Yunus. 40 marrah, 40 kali. Fi maradi, pada saat sakitnya. Famata, lalu dia meninggal. Oh, dia ajra syahid, maka dia akan diberikan pahala seperti orang yang mati syahid. Wa in bari'a maghfuran lah. Kalau dia sembuh dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sakit baca ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 marrah. Yang ketiga, husnuzon, Pak. Meskipun kita banyak dosa, tetap husnuzon sama Allah. Prasangka baik. Hilangkan pikiran-pikiran negatif. Kita berprasangka Allah yang maha kasih dan Allah yang memiliki surga. Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Jadi husnuzon. Jangan buruk sangka sama Allah. Dan yang terakhir adalah bagi kita yang nemani orang sakaratul maut, ada adabnya. Bukan cuma nonton, bikin konten lagi, Pak. Orang udah mau sakaratul maut bikin konten. Lalu dimasukkan ke YouTube. Inilah tanda-tanda orang mengalami sakaratul maut. Orang tua kita dibikin konten. Aib itu. Kalau saya mengatakan dosa dia. Kenapa? Karena dalam keadaan seperti itu aib, Pak. Orang lagi ngap-ngapan di konten. Itu nggak boleh. Adabnya nggak boleh. Nah, bagi yang menemani orang yang mengalami sakaratul maut, yang pertama, posisi tubuh dari orang yang mengalami sakaratul maut dimiringkan sebelah kanan. Wajahnya ke arah kiblat. Tidur miring, posisi lambung sebelah kanan, ini kanan. Kasih miring, hadap kiblat. Jika tidak bisa, yang sebelah kiri, tapi tetap menghadap kiblat. Maka nanti tempatnya itu diatur tuh. Jika tidak mungkin, maka tidurkan terlentang. Terlentang gimana? Terlentang gimana? Terlentang begini nih. Muka dan dadanya ke arah kiblat. Jadi di terlentang nih, Bapak ini kan menghadap kiblat nih, kakinya terlentang. Tapi badan dan mukanya menghadap kiblat, maka harus pakai bantal. Kasih lihat begitu, menghadap kiblat. Itu adab yang diajarkan Rasulullah bagi kita yang nemani orang sakaratul maut. Kedua, Anda baca surat Yasin. Iqra'u
Yasin ala mautakum. Baca surat Yasin kepada orang yang mengalami kematian di antara kalian. Ini ajarannya. Kenapa? Karena mempermudah. Tapi kalau seandainya orang itu sulit, sakaratul maut, lama dia. Itu sakit, Pak. Supaya dia permudah, maka baca surat Ar-Ra'd. Surat ke-13 dalam Al-Quran. Ar-Ra'd. Di dalam kitab disebutkan sebagian ulama itu ulama tabi'in menyunahkan, merekomendasikan, menganjurkan membacakan surat Ar-Ra'd. Jadi dua, Yasin dan Ar-Ra'd. Dalam kitab Nihayatul Zain yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu jelaskan surat Yasin dibaca dengan nyaring. Jadi enggak perlahan, tapi nyaring. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Dengarkan dia. Perdengarkan. Yang kedua, Ar-Ra'd dibaca dengan pelan. Jadi surat Yasin dan surat Ar-Ra'd. Yasin dibaca nyaring, nyaring itu bukan teriak ya. Terdengar oleh orang yang mengalami sakaratul maut. Ar-Ra'd dibaca pelan supaya mempermudah keluarnya ruh dari jasad. Karena ada orang yang memang lama, Pak, keluar. Apalagi orang yang punya ilmu-ilmu tuh. Ilmu-ilmu yang negatif tuh, ilmu hitam. Itu sulit keluar itu, kecuali dia harus dikeluarkan dulu ilmu itu. Jadi ada perdebatan di situ. Dan yang terakhir, menciptakan suasana yang tenang dan nyaman di sekitar orang yang sakaratul maut. Kalau orang sakaratul maut di dalam sebuah kamar, cukup cuma satu atau dua orang yang mendampingi untuk mentalkin. Lakinu mautakum bila ilaha illallah, talkin. Dan talkin itu bukan Anda mengatakan qulu, ucapin, jangan. Anda bilang aja la ilaha illallah, enggak usah teriak. Yang penting dia dengar. Ketika orang yang akan meninggal itu bilang la ilaha illallah, Anda berhenti, enggak usah diulang lagi. Berhenti. Kenapa? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Tapi kalau ternyata setelah dia ngucapin la ilaha illallah, ada orang ngajak ngomong lagi. Ngajak ngomong, dia ngomong lagi tuh. Talqin lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia ngucapin la ilaha illallah. Berhenti. Anda nggak usah lagi paksa dia. Cukup tuh. Nah, kalau ternyata masih ngomong lagi, talqin lagi. Begitu. Jadi pahami Pak ya? Jangan dipaksa, la ilaha illallah, orang sudah ngucapin kok Anda masih terusin. Itu membuat dia nggak senang. Terganggu. Kenapa dia terganggu? Akhirnya dia ngucapin lagi tuh ngomongin yang lain. Makanya orang yang berada pada saat orang sakaratul maut, orang yang ngerti agama, yang ngerti Pak. Yang nggak ngerti suruh keluar saja. Apalagi nggak pakai jilbab, keluar. Situ keluarganya yang ngerti. Dia bisa membantu orang yang akan meninggal untuk mentalkin. Yang nggak punya urusan keluar saja semua, jangan nonton, tutup. Cuma orang yang memang keluarga, yang ngerti agama, yang bisa menuntun orang itu. Kalau enggak, ini saat-saat krusial, saat-saat penting, kritis nih. Karena disitulah takdirnya, dia masuk surga atau masuk neraka. Kalau dia memang Allah takdirkan dia menjadi husnul khatimah, di akhir-akhir hidupnya kebaikan terus yang dilakukan. Tapi kalau ternyata Allah takdirkan dia husnul khatimah, yang buruk aja dilakukan di akhir. Makanya kita minta sama Allah, nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kita minta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.